Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa mengawali kehidupan kita, hari kita, dengan sesuatu yang mulia di sisinya, melaksanakan fardu subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis ini, majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang diharapkan padanya kebaikan, rahmat, ketenangan, serta doa-doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat, azam serta istiqamah dalam kehidupan kita untuk senantiasa mencintai majelis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari segala kebaikan-kebaikan kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, kemudian siapapun dari umat ini yang setia di dalam menjalankan agamanya sampai hari kiamat kelak. Untuk siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, terutamanya orang tua kita, ibu bapak kita, yang selalu berkorban demi kebaikan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan untuk para guru, para pendidik kita, para ustadz yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup mereka dan keluarga mereka. Ikhwani wa akhwati fid din, kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, lisamahatis Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sampai pada pembahasan terakhir dari bab yang keempat, yaitu masih dalam pembahasan yang tersisa tentang asyirku al-asghar atau asyirku al-khafi. Sudah kita bahas di antara bentuk-bentuk ya syirik kecil, ya, di antaranya adalah bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah atas nama selain Allah bisa jatuh kepada syirkul akbar apabila meyakini ya zat yang kita sebutkan, yang kita bersumpah atas namanya itu memiliki kekhususan uluhiyah. Ya. Ini masuk kepada syirkul akbar. Namun berdasarkan nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa seperti yang disampaikan Nabi dari hadis Ibnu Umar, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Nah, ini termasuk kepada syirkul asghar. Seperti Ibnu Umar juga menyebutkan marfu'an, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan atas nama bapak kalian. Ya, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang harus bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah atas nama Allah, atau lebih baik dia diam, tidak perlu bersumpah.
Karena sering-sering bersumpah tidak termasuk orang-orang yang baik. Karena setiap kali dia berucap harus bersumpah, ini menandakan kalau dia tidak lagi didengarkan ucapannya. Kan ada orang subhanallah setiap kali ngomong harus sumpah. Wallahi. Setiap kali ngomong wallahi, karena orang sudah gerah di sekelilingnya. Dari 10 ucapan mungkin 1 yang benar. Ya kan? Maka dia untuk meyakinkan orang dia harus bersumpah. Maka selalu bersumpah, mengucapkan sumpah itu tidak baik. Nah, maka oleh karena itu, kalaupun harus bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di antara contohnya juga kemarin, wala taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan katakan, kata Nabi SAW, dalam ucapan kalian atas izin Allah dan izin kalian, atas kehendak Allah dan atas kehendak kalian, bukan. Tetapi waw di sini ya menunjukkan, dan artinya bahasa kita kesetaraan antara khalik dan makhluk. Tetapi kita harus mengatakan atas kehendak Allah, kemudian atas usaha manusia semuanya atau antum semuanya. Nah, oleh karenanya ini adalah hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam ucapan. Karena kalau tidak itu jatuh kepada asyirku al-asghar. Namun ucapan seperti ini la yujibur riddah. Jadi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Wala yujibul khulud finnar, dan juga tidak membuat manusia kekal dalam neraka. Walakinnahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Tapi ucapan tersebut ya akan meniadakan atau mengurangi kesempurnaan iman kita. Mengurangi kesempurnaan iman kita. Lalu kemudian di antara pembahasan dari syirik ini ada asyirkul khafi. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, dan beliau ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Rasulullah, maukah kalian aku sebutkan yang paling aku takutkan bagi kalian daripada masihid dajjal? Ya, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan iya, kami ingin tahu ya Rasulullah. Qal asyirkul khafi. Asyirik khafi itu adalah yakumur rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu. Seseorang berdiri untuk salat, kemudian dia memperindah salatnya. Kenapa diperindah salatnya? Lima yara min nadharin rajuli ilai, karena ada pandangan manusia yang tertuju padanya. Ya. Kalau kita ada orang melihat kita, kemudian kita memperindah salat kita, ya, khusyuknya ditambah, rukuknya diperpanjang, sujudnya diperpanjang, dan seterusnya. Jika ada itu dalam hati kita, ini termasuk syirkul khafi. Ya, syirik yang tidak terlihat. Dan ini terjadi kepada siapapun. Ya, terjadi kepada siapapun dari manusia. Karena ini adalah sesuatu yang hari-hari bisa terjadi pada siapapun. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis rawahul Ahmad fi musnadihi dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Nah, kesimpulannya di akhir Syekh bin Baz mengatakan, wa yajuz ayuqassim asy-syirk ila naw'ani faqat. Boleh bagi kita secara umum untuk membagi syirik kepada 2 saja. Asyirkul akbar wasyirkul asghar. Kan di depan kita sudah bahas, Syekh bin Baz menyebutkan 3. Tapi kata beliau, ya kalau seandainya kita sebut syirik itu hanya 2, boleh. Wa amma syirkul khafi. Lalu kemudian syirkul khafi yang ketiga itu di mana masuknya? Kata beliau, wa amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma, ya bisa masuk kepada keduanya. Lebih umum daripada keduanya itu. Lebih umum daripada syirkul akbar dan syirkul asghar. Fayaqa fil akbar, dan bisa jadi syirkul khafi itu masuk kepada syirik besar seperti kesyirikil munafikin, kata beliau. Seperti kesyirikan orang-orang munafik. Kenapa demikian? Li'annahum yukhfuna aqaidahum. Mereka orang munafikin itu
menyembunyikan akidah mereka al-batilah, yang batil, disembunyikan oleh mereka. Ini orang yang memiliki dua wajah atau dua muka. Di depan orang-orang beriman seperti mukminin, tapi ketika di belakang orang beriman mereka bersekongkol dengan orang-orang kafirin. Dan bahkan ini lebih parah. Sering kita dengar bahwa orang munafik seperti orang yang menggunting dalam kain dalam lipatan. Yang merusak dari Islam itu orang munafikin. Berbaju Islam, Muslim, tapi kemudian dia sesungguhnya hati mereka bersama orang kafir. Maka ini syirkul khafi seperti ini, kata Syekh bin Baz, masuk kepada syirkul akbar. Li'annahum yukhfuna aqaidahumul batilah wa yatadhaharuna bil Islam. Ya, mereka memperlihatkan diri mereka bahwa dia Islam, riyaan atau karena riya, atau wa khaufan ala anfusihim, atau karena takut atas diri mereka. Kalau mereka memperlihatkan sesungguhnya akidah mereka, mereka kelihatan belangnya. Maka itulah mereka berbaju ya seperti orang-orang Islam. Ini berbahaya kaum muslimin. Orang seperti ini berbahaya. Ya. Wa yakunu fi syirkil asghar, dan bisa jadi syirkul khafi itu masuk kepada syirik kecil. Contoh riya, seperti riya tadi. Kama fi hadisi Mahmud ibn Labid al-Ansari al-mutaqaddim. Seperti hadis yang sudah kita sebutkan dari Mahmud ibn Labid al-Ansari. Wallahu waliyut taufiq, kata Syekh bin Baz, bahwa ya Allah lah subhanahu atas segala apa yang kita lakukan ini, maka sungguh taufik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pembahasan yang keempat itu selesai, yaitu jenis-jenis daripada tauhid dan jenis-jenis daripada asyirik. Ya. Nah, kemudian kita melanjutkan dari pembahasan ini. Ada satu pembahasan yang kita coba melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, agar kita terlindung dari bahaya syirik ini. Ya. Buruknya syirik itu membuat diri kita terjatuh kepada dosa besar, membuat kita amal-amal berguguran, atau membuat kita nanti waliyadzubillah dia akan kekal dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dan terjaga dari kesyirikan ini. Karena sesungguhnya syirik itu lebih halus daripada apa? Dabibin namli, ya, lebih halus daripada semut yang berjalan di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, katakanlah doa ini, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Hadis rawahu Ahmad. Baca doa ini terus, mintalah kepada Allah, Allahumma ya inna na'udzubika ya an nusyrika bika syai'an, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan mensyirikkan kamu dengan satu apapun, dengan apapun. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya melakukan kesyirikan, ya na'lamuhu, bahwa itu kesyirikan yang kami ketahui, ya wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Ya, saya ulangi, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Tiap hari kita baca doa ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini ya bisa selamat dari perbuatan syirik. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Adapun ad-darsul khamis, ya pelajaran yang kelima, yaitu dari pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah ini tentang ihsan, tentang al-ihsan. Al-ihsanu fil lughah, al-ihsan secara bahasa adalah diddul isaah, yaitu
lawan dari kata al-isa'ah. Nah, al-ihsan itu berbuat baik, lawannya adalah berbuat buruk. Al-ihsan lawannya apa? Al-isa'ah. Al-ihsan berbuat baik, maka lawannya berbuat buruk. Wal ihsanu fil a'mali wal af'al itqanuha. Ya. Al-ihsan di dalam perbuatan dan amal itu artinya itqan. Kita melakukan ya sesuatu itu dengan baik, dengan sempurna, dengan profesional. Ya, wal ihsan, dan ihsan itu afdalu manazil ubudiyah. Ihsan itu adalah sebaik-baik dan semulia-mulia ya kedudukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lubbul iman, dan ihsan adalah inti iman. Wa ruhuhu, ruhnya iman itu ada pada ihsan. Wa kamaluhu, dan kesempurnaan daripada iman itu. Wa fihi yatajalla kamalul muraqabah lillahi tabaraka wa ta'ala, dan pada ihsan itu ya sempurnalah, terlihatlah ya kesempurnaan muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang sampai pada puncak ihsan, dia mampu mengawal dirinya agar tidak jatuh kepada keburukan dan kemaksiatan, atau jatuh kepada pelanggaran syariat, atau kepada yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara bahasa dan istilah. Ya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, ruknul ihsan, adapun rukun daripada ihsan itu adalah an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Apa maknanya? Fayutkinul muslim amalahu wa yukhlis fi qasdi. Seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, maka lakukan dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena Anda merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlaskan niat dan tujuan dalam ibadah tersebut. Faya'budullaha wahda la syarikalah. Beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Ka'annahu yarahu, ya, seperti dia melihat Allah. Wa in kana ya qadarullahi bi alla yarah ahadun fid dunya. Walaupun ketetapan Allah tidak ada satupun yang bisa melihat Allah di dunia ini. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'lamuna annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa melihat Allah di dunia ini, kata Nabi, sampai dia meninggal dunia. Kalau ada orang yang mengaku melihat Allah, itu artinya apa? Pengakuan dusta. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, ya, la yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Maka kalau ada setelah ini orang yang mengaku melihat Allah, maka kemudian itu adalah pengakuan dusta, tidak perlu kita lelah-lelah mencari buktinya. Nah, adapun seseorang hukumnya di akhirat kelak, wa ammal fil akhirah fa innal mu'minina yarawna Allah azza wa jalla, maka mukmin akan melihat Allah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara. Kalian akan melihat Allah seperti mana kalian melihat bulan. Allah juga menyebutkan di dalam firman-Nya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Makanya orang-orang yang melihat Allah bertambah bersinar wajahnya karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihsan itu engkau menyembah Allah dan seakan-akan engkau melihatnya. Ketika kita merasakan Allah melihat dan kita melihat Allah, kita sempurnakan ibadah kita. Kita luruskan niat kita hanya untuknya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anda engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat dirimu. Maka disinilah ya kata Syekh Ahmad Tuwayan, Allah Ta'ala yara ibadahu, Allah melihat hamba-hambanya
Ya, fahuwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat kepada hamba-hambanya. Di sinilah letaknya ikhwani wa akhwati fiddin. Andai kita merasakan ayat-ayat ini dan merasakan bahwa ihsan itu adalah tingkatan agama yang paling tinggi, maka kita akan selalu berusaha menjaga diri, selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita agar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita akan menjaga mata kita, pendengaran kita, lisan kita. Tidak mudah untuk menuduh orang, tidak mudah untuk mengatakan oh si fulan tu begini dan begini. Tak mudah. Karena lisan ini akan menjadi sebab utama seseorang akan masuk neraka. Tidak mudah untuk mengatakan fulan, ya, fulan itu tidak jelas manhajnya. Fulan itu, ya, itu orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya. Kalau tidak ada bukti, itu bukan perkara yang ringan dalam kehormatan seorang mukmin. Dan lisan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi mengatakan, "May yadman li ma baina lihyaihi wa baina fakhidhai atman lahul jannah." Yang bisa menjaga lisannya dan yang bisa menjaga kesuciannya, maka aku jamin dia surga, kata Nabi SAW. Maka mukmin harus menjaga lisan. Dan seiring perbaikan akidah, perbaikan keyakinannya kepada Allah, ya semakin baik akidahnya, maka sepatutnya semakin baik akhlak dan perilakunya. Tidak mudah untuk mentajrih orang, tidak mudah untuk mentahzir orang, tidak mudah untuk ya melecehkan orang. Jaga lisannya, karena lisan itu cerminan dirinya. Dan jika tidak bisa dijaga, maka takutlah anda kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kalau kita mudah menuduh orang, dan bisa jadi lisan itu akan kembali kepadanya. Apa yang diucapkan akan kembali kepada dirinya. Ya. Oleh itu ikhwan wa akhwati fiddin, mari kita sama-sama berusaha menjaga diri. Adapun hal-hal yang terlihat, maka kemudian ya lakukanlah, ya, berhusnudzon kepada saudara kita. Jangan mudah untuk menuduh orang, dan jangan mudah untuk merendahkan orang, dan jangan mudah mengatakan ya hal ini ya di dalam kehidupan seseorang. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Fa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alladzi yaraka hina taqum, dialah Allah yang melihat kamu di saat kamu berdiri, wa taqallubuka fi sajidin, dan ketika kamu dalam keadaan sujud, innahu huwas samiul alim, dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikhwani wa akhwati fiddin, ya, kemudian wa hadza yaj'al muslim akamil muraqabah, dan hal ini, ayat ini, ya, dan ihsan ini membuat kita lebih sempurna muraqabati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'malul amala, dia berusaha untuk mengerjakan amal, wa huwa yastash'iru muraqabatullah, dia merasakan ya bahwa Allah melihatnya, mengawasinya, lahu wa ru'yatuhu fayadfa'u lil ihsan, dan dia berusaha untuk berbuat lebih baik, wal itqan, dan lebih sempurna di dalam pekerjaan dan ibadahnya. Ya, seseorang kenapa bisa bangun tengah malam menangis, sujud, menumpahkan air mata? Karena dia merasa Allah melihat. Kenapa seseorang tidak mau mengambil hak orang lain? Karena dia merasa Allah melihat. Ya. Kenapa tidak mau makan yang bukan miliknya? Karena dia merasa Allah melihat. Menghadirkan itu adalah tingkatan agama yang paling tinggi, ikhwan. Menghadirkan seperti itu, perasaan seperti itu adalah agama yang paling tinggi. Bahkan ruhnya iman. Dan itulah yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Ya, tidak mudah-mudah di dalam ya mentahdir orang, tidak mudah untuk mengambil hak orang, tidak mudah untuk melecehkan orang, dan tidak mudah untuk meremehkan orang. Ya, maka oleh karena itu, sekali lagi mari kita sama-sama berusaha untuk ya, untuk berusaha menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perilaku dan akhlak kita. Karena kaitan ya iman itu, kaitan iman itu adalah perilaku kita. Semakin sempurna iman seseorang, semakin baik akhlak dan perilakunya. Oleh itu ikhwani, mari kita cerminkan itu. Sebagian baik akidah kita, sebagian baik
ya pemahaman agama kita, semakin baik ya akhlak dan perilaku kita sesama manusia, sesama saudara-saudara kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang yang melakukan kebaikan itu nanti di akhirat kelak memberikan balasan surga. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah ada balasan yang tepat bagi orang yang berbuat baik kecuali ihsan, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah juga mengatakan, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ukuran bahwa adakah orang yang paling baik daripada orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Adakah orang yang paling baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Ikhwani wa akhwati fiddin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyanyiakan orang-orang yang berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, maka jangan pernah kita remehkan, karena Allah tidak pernah meremehkannya. Yakinlah Allah akan melihatnya dan membalasnya lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyanyiakan perbuatan orang-orang berbuat baik. Maka teruslah berbuat, teruslah beramal, teruslah berkarya, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan remehkan kebaikan walaupun itu kecil di mata kita. Tapi jika itu dilakukan karena Allah, amalan itu akan bernilai tinggi di sisinya. Terus berbuat dari sisa usia kita, ya. Teruslah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk agama kita, untuk akhirat kita. Jangan pedulikan orang, jangan pedulikan ucapan orang. Lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah karena kita berbuat bukan untuk kita dikenal orang. Kita berbuat bukan untuk disanjung orang. Kita berbuat bukan untuk dipuji orang, tapi kita berbuat ingin dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan karena Allah tidak akan pernah ya melihat sesuatu itu kecil di matanya kalau itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan pernah menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam surga yang dan sungai-sungai, ya, mata air. Wa akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Semua itu adalah balasan kebaikan dari sebelumnya yang mereka lakukan di dunia ini. Fal muslim ya'budullaha ya hubban wa dhullan wa khaufan wa rajaan. Seorang muslim beribadahlah kepada Allah dengan penuh cinta, penuh kehinaan, rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastash'ir anna Allah yara, merasakan bahwa Allah melihatnya. Fa yakhafu minallah, lalu kemudian dia takut kepada Allah. Fa yuhsin fi amali, dan dia sempurnakan dalam amalnya. Wa yaqsid wajhallaha wad darul akhirah, dan lakukan, luruskan tujuannya karena Allah dan untuk kehidupan akhiratnya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita, ya, menyempurnakan derajat ihsan kita sehingga bisa kita melakukan sesuatu karenanya dengan sempurna dan baik, dan kita bisa menjaga diri kita dan agama kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.